Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa alihi tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadakkura wa tadhkir wal naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyaikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alani anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ila an qala hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus segenap jajaran takmir masjid Babus Salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan apapun yang menjadi sebab musabab ridhonya Allah kepada kita semuanya, dan dijauhkan dari segala hal apapun yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Bapak, Ibu jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dan telah sampai kepada fasal yang berhubungan dengan kesabaran. Wa 'alaika bis-sabri fa innahu malakul amri wa la budda laka minhu ma dumta fi hadhihi ad-dar wa huwa min al-akhlaqil karimah wal fadailil 'azimah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sepatutnya lah bagi Anda, yaitu bagi kita semuanya, untuk senantiasa bersabar, karena kesabaran adalah pangkal utama dari segala perkara, dari segala hal-hal dalam kehidupan kita. Selama kita masih berada di atas dunia ini, maka kesabaran adalah asas utama dalam menjalani hidup. Maka kesabaran adalah suatu hal yang sangat pokok, adalah suatu hal yang sangat menjadi keutamaan yang harus kita pegang. Dan keutamaan dari kesabaran tersebut sangatlah besar. Setiap apapun yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, semuanya membutuhkan kesabaran. Bahkan apapun yang harus kita hindar, itu harus diawali dengan kesabaran. Makanya nanti akan disampaikan oleh beliau, kesabaran itu ada beberapa macam. Ada kesabaran yang harus untuk ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan sholat. Sabar, sholat, dua hal ini yang Allah berikan kepada kita suatu pegangan pedoman hidup. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar. Tenangkan dulu jiwa kita, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu pikiran kita, ngempet sabar dulu, tenang dulu. Dan juga dilakukan dengan sholat, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tersebut, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bersabar. Banyak ayat-ayat dari Al-Qur'an diakhiri dengan innallaha ma'as-sabirin. Apapun dari setiap problem yang ada di dalam kehidupan kita, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Selama kita masih hidup di atas dunia, berbagai macam hal permasalahan dalam kehidupan, dan itu akan dilewatin, dijalanin dengan memiliki kesabaran. Dan sabar di sini tidak gegabah, tidak langsung memprotes, tidak langsung menyela, tidak langsung menghujat dan lain sebagainya. Nah, sabar di sini betapa besar pengaruh dari setiap kesabaran. Mudah memang diucapkan, tapi untuk melaksanakan sungguh berat. Maka di sini dalam hadis riwayatkan, wa'alam anna nasrah ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya setiap pertolongan itu pasti diawali dengan kesabaran. Pertolongan apapun, jalan keluar dari permasalahan, sabar dulu. Dan bahkan setiap jalan keluar yang kita tempuh harus melalui dengan kesabaran. Di sini, bahkan setiap dari kesulitan pasti ada kemudahan. Wa'alam anna sa'adatah mawqufatun ala husulil qurbih minallahi wa husuluhu mawqufun ala tiba'il haqqi wa ijtinabil batili abadan wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahiyatil haqqi wal mail ilal batil. Fala yazalu man hammuhu tahsilu sa'ada fi hajatin illa sabri taratan bihamlin nafsi ala tiba'il haqqi wa ukhra bihamliha ala ijtinabil batil. Wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya suatu kebahagiaan atau keberuntungan itu pastilah dihasilkan dengan cara kita selalu dekat dengan Allah. Apapun itu, keberuntungan apapun yang akan kita dapatkan, keberhasilan apapun yang akan kita dapatkan, pastilah harus mendekatkan diri kepada Allah, memasrahkan semua urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa husuluhu mauqufun ala tiba'il haqqi wajtinabil batili abadan. Dan untuk mendapatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dengan mengikuti kebenaran, mengikuti perintahnya, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ini. Jadi untuk mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kejayaan,
Diawali dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ini sudah menjadi asas utama kita dalam kehidupan kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah, dan berbagai macam ibadah yang dilakukan dalam kehidupan secara mahdha, murni, ataupun ghairu mahdha, ataupun tidak murni. Di sini wan nafsu majbulutun bi asli fitratiha ala karahiyatil haqqi wal maili ilal batil. Sedangkan hawa nafsu kita, setiap manusia, hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini diciptakan, asal penciptaannya tidaklah pernah senang terhadap kebaikan, bahkan nafsu yang ada dalam manusia ini lebih condong kepada kebatilan. Nah, tadi ini asas utamanya, setiap keberuntungan, keberhasilan itu kudu dekat dengan Allah. Dan untuk mendekat diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Akan tetapi setiap manusia itu memiliki hawa nafsu, keinginan dalam diri, hati dan pikiran mereka. Nah, dan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia ini, penciptaannya dari awal sudah tidak senang dengan kebaikan, dan bahkan hawa nafsu dalam diri manusia ini senang kepada kebatilan. Itu hawa nafsu. Awal penciptaannya dia itu sudah nggak senang kebaikan. Ketika disebutkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar, ketika Allah menciptakan nafsu, ya nafsu maju ke sini, nafsu malah lari. Ya nafsu ke arah kanan, malah ke arah kiri. Biasanya pokoknya nggak pernah ngikutin perintah kebenaran. Ini. Nah, setiap dari manusia memiliki hawa nafsu. Nah, fala yazalu man hammuhu tahsilus sa'adah fi hajatin illa sabri. Maka manusia yang berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dalam kehidupannya, adapun di dunia maupun di akhirat, maka dia harus senantiasa mengasaskan dirinya untuk senantiasa sabar. Maka dibutuhkanlah sabar. Nah, di sini, maka untuk menanggulangi hawa nafsu tersebut harus memiliki sifat sabar. Nah, maka kesabaran tersebut tarotan bihamlin nafsi ala tibail haq. Kadang-kadang kesabaran tersebut harus dengan memaksakan diri untuk melaksanakan taat, untuk melaksanakan kebenaran. Kadang-kadang hawa nafsu itu harus dipaksa. Nah, harus dipaksa hawa nafsu itu. Kadang-kadang harus dipaksa. Kayak misalkan sholat subuh, adzan Allahu Akbar dekat masjid rumahnya. Lah, sedangkan hawa nafsu meminta kita untuk tidur kembali. Atau selimutnya, tinggiin selimutnya, AC-nya makin adem. Nah gitu. Nah, ini hawa nafsu. Lah, makanya taratan ibihamlin nafsi ala tibail haqi. Kadang-kadang harus memaksakan hawa nafsu kita, harus memaksakan diri kita untuk melaksanakan kebaikan. Ini sabar. Nah, sabar. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang sedekah dipaksa, karena memang sedekah ini kebaikan. Tapi kalau nggak dipaksa, ya nggak melaksanakan kebaikan. Sedangkan sedekah tersebut untuk kemaslahatan umum. Misalkan sekarang bulan Agustus, misalkan, nah, kita semua warga ada iuran. Iuran tersebut digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, dengan adanya ajalan sehat atau cek kesehatan misalkan, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk persatuan masyarakat dan sebagainya.
gotong royong. Lah kadang-kadang harus dipaksa, didatengin, didata, ditulis, disampaikan karena kebenaran. Nah ini butuh sabar. Nah sabar. Oh ya apa nanti alasan apa sedekah kok dipaksa ngono, biar dari hati. Lah kalau nggak dipaksa ya kapan? Nah ini sabar. Nah, terkadang makanya kata Imam Haddad mengatakan tarotan. Terkadang untuk melaksanakan kebaikan itu harus memaksakan hawa nafsu. Nah di sini wa ukhra bihamliha ala ijtinabil batil. Dan terkadang hawa nafsu kita harus dipaksa dengan menjauhi hal-hal yang sifatnya batil. Sifatnya itu enggak boleh dalam syariat. Oh misalkan ada teman, teman bestie misalkan dekat dengan kita, diajak untuk minuman keras misalkan. Ayo sekarang ini Agustusan ya, kita happy, kita memeriahkan ini dengan ngapain? Minum minuman. Oh jangan, nggak boleh, haram. Walaupun misalkan dia itu nggak enak sama temannya ini, teman dekat ini, teman yang bantuin gini, harus bihamlin nafsi, memaksakan diri kita untuk tidak ikut dalam melaksanakan melakukan kebatilan itu, nggak boleh. Nah, ini asas utamanya sabar. Nah, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemungkaran. Nah, di sini makanya keberuntungan itu ada dengan melaksanakan kedekatan diri kepada Allah. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sedangkan setiap manusia memiliki hawa nafsu, di mana hawa nafsu tersebut mulai awal penciptaannya Allah hawa nafsu tidak pernah mengikuti kebenaran dan bahkan lebih senang condong kepada kebatilan. Nah, maka setiap manusia, kita semuanya, jika kita menginginkan suatu keberuntungan, kebahagiaan, maka kita harus mengasaskan diri kita dengan kesabaran. Makanya kadang-kadang kesabaran tersebut harus dengan cara memaksakan diri kita untuk melakukan kebenaran, kebaikan, taat ibadah. Dan terkadang harus memaksakan diri kita harus menjauhi segala bentuk kemungkaran. Ini kata Imam Haddad. Wasabru ala arba'ati aqsam. Kesabaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Adapun yang ketiga ini terbagi menjadi 2, yaitu sabar atas ketetapan dari Allah, asalnya dari Allah dan bukan dari makhluk. Adapun yang kedua sabar yang sifatnya dari makhluk. Nah, kesabaran yang dilakukan oleh makhluk. Ini yang keempat. Adapun yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Wa yahsulu batinan bil ikhlasi wa huduril qalbi fiha wa zahiran bi luzumiha wa dawami 'alaiha wa dukhuli fiha binashatin wal ityanin biha 'alal wajhil mahsyru'. Dan untuk mendapatkan atau menghasilkan kita sebagai orang yang sabar dalam ketaatan adalah harus benar-benar menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatannya dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan kehadiran dalam setiap ibadah, yaitu hudurul qalbi dan khusyuk, dan raga kita, tubuh kita melaksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, sholat ada gerakan, zikir ada gerakan, ada sikap. Ini artinya terlihat di situ.
zahir terlihat dan senantiasa melaksanakan, memiliki etika yang baik, akhlak yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan beberapa sebelumnya. Dari situ dengan melaksanakan ibadah yang penuh dengan semangat. Nah, di sini dengan sesuai dengan yang disyariatkan. Ini namanya sabar dalam taat. Simpelnya adalah pada saat waktu berkewajiban untuk ibadah, secara zahir, secara batin. Secara zahir melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan syariat. Ya, sholat sesuai dengan syariat. Nah, sebagian orang katanya dia ibadah terus, tapi ibadahnya nggak sesuai dengan syariat. Apa contohnya? Semisal ada sebagian mereka memiliki aliran pemikiran, keyakinan bahwa ibadah itu nggak harus dengan sholat. Nah, dia hanya diam atau misalkan hanya dia duduk di tempat sepi, hanya memikirkan tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, tapi dia nggak sholat. Dia sholat adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya nggak ada. Nah, di sini ini tidak sesuai dengan masyru', tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah seorang nabi dan rasul aja sholat, ini malah hanya diam di rumah, duduk, hanya tafakkur tok, hanya tafakkur berpikir tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, nggak sholat. Nah, Ramadan yang nggak puasa, yang dia anggap puasa itu hanya untuk puasa batin, puasa jiwa. Ya, ini nggak benar, ini nggak masyru' namanya. Yang masyru' kata Imam Haddad, ya melaksanakan sesuai dengan syariat. Waktu sholat ya sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Bukan hanya diam tok. Puasa ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini nggak makan, nggak minum, ini adalah hal-hal yang membatalkan, menahan dan sebagainya. Ini dan juga hati jiwa kita, huduril qalbi, menghadirkan hati setiap dari ibadah, dan juga khusyuk. Nah, khusyuk itu ibarat kita itu senang dengan sesuatu. Nah, simpelnya seperti itu. Kita misalkan senang nonton film. Nah, setiap film kan bermacam-macam, setiap orang senang. Sebagian mereka senang film action, atau senang film drama, atau senang film fantasi dan sebagainya. Dan ketika dia itu nonton film yang dia senengin, dia menikmatin dan tidak menghiraukan siapa yang di belakang, depan, pinggir, siapapun itu dia nggak mikir. Wes, dia fokus dengan filmnya. Itu khusyuk. Ya, sholat seandainya seperti itu, nah itu khusyuk. Nah, situ simpelnya seperti itu, senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, situ. Sebagian orang dia senang misalkan TikTokan, misalkan dia buka aplikasi TikTok atau YouTube, Instagram sebagainya, scroll senang begitu misalkan. Nah, dia fokus sampai dipanggil oleh orang tuanya nggak dengar sebagian mereka. Nah, diajak ini nggak dengar semua, itu khusyuk. Nah, ketika jika ibadah bisa demikian, nah, itu namanya khusyuk hudur. Nah, ketika sholat menikmati, di hadapannya ada Allah, menikmati tentang masalah-masalah dalam kehidupannya dia, nah, meresapi, merenungi dari apa yang dia lakukan selama masa hidup. Nah, di sini ini namanya khusyuk dan hudurul qalbi. Nah, di sini wa yub'atsu ala hadza sabar dzikru ma wa'adallahu ala fi'li ta'at, dan yang dapat mempengaruhi kita untuk sabar dalam taat, kuncinya adalah ingat dzikru ma wa'adallahu ala fi'li ta'at, mengingat atau merenungi bahwasanya apa yang akan Allah janjikan kepada orang yang taat berupa pahala, keberhasilan dan keberuntungan yang akan dia dapatkan ajilan atau ajilan, sekarang ataupun besok, segera ataupun tertunda. Nah, ini artinya setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah rugi. Kita akan mendapatkan hasilnya dan buahnya.
imma sekarang di kehidupan kita di dunia atau nanti di akhirat. Nah, di sini pasti akan beruntung. Setiap dari ketaatan yang kita lakukan yang penuh dengan ikhlas dan hudur kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan. Imma disegerakan keberuntungannya di dunia dengan diberikan kemudahan berbagai macam hal urusannya, diberikan kemudahan untuk diberikan jalan keluarnya dari setiap masalah, diberikan keringanan dan sebagai ujiannya, diberikan tumakninah, ketenangan dalam jiwanya dalam menghadapi masalahnya dalam kehidupan di dunia, berbagai macam hal. Segera ataupun ditunda, sekarang ataupun besok, di dunia maupun di akhirat. Di sini, wa man lazima sabra ala hadzal wajh wasala ila maqamil qurbi wa hunaka yajidu fit ta'at minal halawah wal ladzah wal unus ma la yusaf. Dan orang yang senantiasa sabar dalam taat akan sampai ke makom kurbi, kedudukan dekat dengan Allah. Lah, maka ketika seseorang berada dekat dengan Allah, yajidu fit ta'at minal halawat, maka setiap dari ibadah yang dia lakukan akan mendapatkan manisnya ibadah. Ini orang yang selalu taat. Waladzah, dan juga kenikmatan, kelezatan dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Sholat enak, biasa sholat berjemaah di masjid, nyaman, tenang. Sebaliknya ketika dia nggak sholat berjemaah di masjid, aduh kok nggak enak ya, kok nggak nyaman. Ini artinya dia sudah berada di makom kurbi. Kalau ada di antara jenengan merasakan ini nikmat, nggak enak, nggak nyaman kalau nggak di masjid, gak enak, gak nyaman kalau gak berjemaah, ingat, ini adalah suatu pemberian dari Allah untuk jenengan yang mendapatkan posisi makom kurbih, makom dekat dengan Allah, di mana setiap ketaatan yang dilakukan memiliki kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah. Ini cukup dirahasiakan jenengan, gak usah diomongin. Nah, biar tidak ada rasa ujub, rasa takabur dan sebagainya. Cukup jenengan rasakan. Ini adalah suatu hal kunci, kata Imam Haddad. Kalau sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka jenengan sudah mendapatkan makom kurbi, tempat mendekatkan diri, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya itu saja, dan juga wal unus ma la yusaf, dan merasakan kebahagiaan, kesenangan dalam jiwanya, ma la yusaf, dan nggak bisa diungkapin. Dan kebahagiaan itu nggak bisa diungkapin, wes dirasakan aja. Pokoknya senang. Ibadah tuh senang banget. Ibadah tuh berjemaah senang, sholat subuh senang, bersama di masjid senang, pokoknya senang dalam hati itu. Itu nggak bisa diungkapin. Ini orang yang ahli taat. Yang ahli taat demikian akan merasakan kenikmatan. Wa yanbaghi liman hasalallahu hadzal amr alla yaskuna ilahi dunallah. Maka sepatutnya kalau sudah merasakan ini nikmat, posisi terakhirnya apa? Jangan pernah berhenti. Wabil khusus, jangan pernah menggantungkan hatinya selain Allah. Jangan. Wes perkara apapun yang jenengan alami di dunia, musibah apapun, ujian apapun, ibadah, sholat. Kalau jenengan itu merasa nikmat nyaman ketika berjemaah, ungkapkan permasalahannya ketika sholat berjemaah di hadapan Allah. Nah, maka di sini yang beri sepatutnya, kata Imam Haddad, yang beri liman hasalalahu hadzal amr, kalau sudah kamu merasakan ini sifat, ini keadaan, merasa enak, merasa nyaman, ibadah, setiap dari ibadah itu nyaman, tenang, bahagia dalam hatinya, alla yaskuna ilaihi dunallah. Jangan pernah kita menggantungkan hidup kita selain Allah.
maka dia hidupnya tenang. Apapun masalahnya yang dia hadapi dalam kehidupan, sholat berjamaah di masjid itikaf, omong sama Allah, ya Rabb, aku begini. Seakan-akan dia sudah punya curhatan kepada Allah. Seakan-akan dia sudah punya Allah, ngapain nggak butuh makhluk yang lain. Nah ini, kalau sudah punya rasa ini, rasa senang, rasa nyaman dalam ibadah. Kalau senangnya ketika sholat berjamaah di masjid ataupun ibadah yang lain, maka setiap punya masalah ungkapin di situ. Datang sebelum iqamat, misalkan datang sholat 2 rakaat punya masalah, langsung ungkapin sambil berzikir di itikaf, baca salawat, baca istighfar, ungkapin, ya Rabb, aku begini. Karena kenapa? Karena rasa tenang nyamannya ketika sholat berjamaah atau setelah sholat ba'diyah, kayak gitu. Atau sebagian mereka setiap kali bersedekah sebagian mereka kita mengalami, kita pernah, sebagian mereka ungkapin rasa senangnya. Pernah dia mengungkapin, Ustaz, saya itu kalau sehari kalau enggak mengeluarkan sedekah saya sedemik sekian, saya kok enggak enak, enggak nyaman. Kenapa ya? Apa karena keterbiasaan saya dalam hal itu, mulai dari dulu masih muda hingga sekarang? Ada sebagian seperti itu. Lah makanya ketika dia punya masalah, ketika dia masalah dalam kehidupan, dia bersedekah dengan apa yang dia berikan, lalu dia ungkapin itu masalahnya. Ya Rabb, aku begini, aku begini, aku begini, begini. Ini Imam Haddad mengatakan demikian. Yang bagi liman hasalallahu hadzal amr, sepatutnya bagi orang yang telah mendapatkan ini makom, ini tempat, ini posisi, yang setiap kali ibadah dia merasa nikmat, nyaman dan tenang, tenteram hatinya, alla yaskuna ilaihi dunallah. Jangan pernah menggantungkan hidupnya, seluruh masalahnya kepada selain Allah. Udah. Sisanya itu adalah ikhtiar. Tetap ungkapin kepada Allah, tapi tetap dengan cara kita secara manusiawi, ikhtiar, berusaha dan sebagainya. Nah ini, tapi tetap hati jiwanya kepada Allah. La ilaha illallah. Wa tsaniha, adapun yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Nah, ini yang 2, 3 dan 4 insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Karena ini juga lumayan panjang penjelasannya, dan hari ini kan hari Ahad. Ya, mungkin ada beberapa kegiatan di warga kita, mungkin secara serentak juga jam 5.30 sudah persiapan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu sabar terhadap maksiat. Ini penting juga, butuhnya kita tentang kesabaran dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah dan merasakan nikmatnya, manisnya dalam ibadah yang kita lakukan, dan menjadikan Allah adalah satu-satunya tempat tempat curhatnya kita, tempat bersimbuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan segala apa yang menjadi kebaikan dan keridhaannya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh warga kita semuanya, wabil khusus kegiatan khusus ini, semoga menjadi rekatnya ukhuwah, persatuan antar masyarakat, antar RT ataupun RW, dan semoga menjadi pengokoh kekuatan dalam kita dalam memperkuatkan kesatuan dan persatuan negara kita Indonesia. Dan semoga diberikan taufik hidayah untuk kita semuanya untuk senantiasa kembali dengan keadaan sehat, Islam, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Nggih, monggo Pak Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang kedua, kita bicara masalah kesabaran dan nafsu.
harusnya enggak ini. Kita atau kembali ke ATM. Yang ketiga, mungkin itu atau dikasih motor atau Saya ulangi Pak, yang ketiga apa? Yang ketiga? Apa yang ketiga? yang ketiga kucing. Kucing. Kasih Rasulullah atau Kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah subuh tidak ada nominalnya. Enggak ada batasannya. jamnya. Oh, jamnya subuh. Oh, ya. Kalau sama ditentukan jamnya. Oh, jamnya. Oh, subuh. Sedekah subuh ya waktu subuh. Ketika fajar naik, ya ketika waktu adzan subuh ya itu adalah subuh. Ada sebagian sedekah atau sebelum subuh. Artinya sedekah yang dilakukan sebelum masuk subuh atau setelah dikumandangkan adzan subuh. Itu ya batasannya. Kalau waktu subuh ya waktu isyraq. Waktu isyraq sekarang jam 5:49. 39 ya kalau nggak salah. 39 isyraq. Nah, tapi tuluknya nanti jam 6 kurang lebih. Seperti itu. Itu untuk waktunya. Batas waktu subuh maksudnya ya. Waktu subuh. Sedekah subuh dilakukan sebelum kalau Sayyidina Abu Bakar pada saat sebelum subuh. Sebelum mendekati subuh, mau adzan subuh, dia berangkat dari rumahnya ke masjid itu sedekah sebelum adzan subuh. Sebagian mereka ya setelah adzan subuh, ketika adzan subuh dikumandangkan keluar dari rumah sedekah subuh. Itu dilakukan. Yang penting batasannya ya sebelum isyraq dilakukan. Yang kedua, masalah ada orang berkeinginan ada keinginan melaksanakan taat sholat subuh berjamaah dalam perjalanan tiba-tiba sakit perut misalkan dia ya tadi sabar dan hawa nafsu tadi sabar apakah melanjutkan sholat apakah harus pergi ke ATM tadi untuk nyetor misalkan begitu. Nah di sini kita melihat dia memiliki niat yang benar-benar tulus untuk ibadah, sedangkan dalam kondisi tersebut dia harus menunaikan hajatnya. Sedangkan menunaikan hajat itu juga menjadi kewajiban dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kalau kita tidak menunaikan kewajiban tersebut, nggak ditunaikan, maka dikhawatirkan ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Maka di sini lebih diutamakan untuk keselamatan diri. Ke ATM-nya aja, setorin aja. Nah, dia tetap mendapatkan pahala dari niat itu sendiri dari ibadah. Al-mar'u ala ma nawa, seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan tetap dia mendapatkan pahala dari berjamaah dan tetap dia mendapatkan pahala dari taat. Karena ini menghindarkan diri dari segala hal yang tidak diinginkan, mafsadah. Ini lebih diutamakan. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan mencegah, kalau bahasa simpelnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Menghilangkan suatu mafsadah itu lebih didahulukan daripada kita nanti mengobati dan sebagainya. Jadi kasus seperti ini lebih utamakan kemana? Ya nyelesain dulu. Karena kalau ibadah lagi dalam keadaan seperti itu nggak tenang, nggak khusyuk. Lagi pengen pipis misalkan, imam baca Al-Fatihah seperti itu serba salah. Imam cepat nanti salah, malah nanti keluar atau kebelet misalkan. Nggak khusyuk pikirannya nggak khusyuk, nggak tenang. Nanti imam bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya kepanjangan nggak nyaman. Nah maka daripada nggak khusyuk nggak tenang, lebih baik selesaikan ininya. Jadi kalau diteruskan, Iya sah, iya. Oh iya, ya sah. Yang penting jangan sampai kentut nanti, gitu. sah.
Kalau dilanjutkan ya sah dilanjutkan. Tapi khawatir kalau nanti imamnya baca suratnya panjang, apa iki nanti jadi masalah nanti. Imamnya baca suratnya panjang, macam-macam. Iya. Mundur. Mundur, wallahu alam. Terus yang ketiga ya kucing ya tadi, ya kucing kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan saya juga wallahu alam tidak mendapati juga melihara kucing ya, saya enggak tahu juga. Belum dapat nasnya Rasul memelihara kucing, enggak dapat. Tapi ya Rasulullah ya sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin namanya. Beliau dijuluki dengan Abu Hurairah, senang kucing. Mendapati Abdurrahman bin Sakhrin ini ngambil kucing, anaknya kucing taruh di sakunya. Ketika bertemu dengan Nabi, Abdurrahman, itu apa itu di sakumu itu? Kucing ya Rasulullah. Maka kamu adalah Abu Hurairah, ayahnya kucing. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa kita, dalam merasakan nikmat dalam ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, Islam, dan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, dan senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa titisariha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.